mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Maulana MKM dan Bapak Diza, calon wali kota dan wakil wali kota Bandung. Kami silakan kepada Bapak untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Inilah calon wali kota. Yo. Duduklah, duduk. Itu dia. Umar itu kamar. Ini dia. Di dalam taman ada kolam ikan mas. Mau dipancing ada penjaga. Suhu politik boleh memanas. Mohon silaturahmi selalu tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa visi misi mulia beliau? Karena visi dan misi beliau ini ada salah satunya adalah usulan-usulan kita dari Forum RT Kota Jambi. Karena sewaktu beliau menjabat, hampir seminggu 2 kali saya selaku Ketua Forum RT Kota Jambi bertamu ke ruang Wakil Wali Kota Jambi untuk memperjuangkan marwah dan kekuatan para Ketua RT supaya untuk lebih bisa disegani serta disayangi oleh warganya. Salah satu yang sering kami usulkan kepada beliau sewaktu menjabat adalah meminta menaikkan insentif para Ketua RT. Yang kedua, saya minta kepada beliau untuk supaya para Ketua RT ini diberi kekuatan berupa hibah atau anggaran khusus untuk membangun wilayah masing-masing. Karena sama-sama kita ketahui kalau kita buat proposal Pak, rasanya sudah kapalan tangan kita naikkan proposal. Oleh karena itu berulang-ulang kami sampaikan kepada beliau supaya ada solusi, supaya kita para Ketua RT bisa membangun tanpa mengajukan proposal, kecuali bangunan-bangunan yang tidak bisa kita laksanakan dengan cara gotong royong. Karena cara ini kami sudah mendengar tentang hibah ini di Kota Tarakan. Di Kota Tarakan itu kita selalu berkomunikasi dengan ketua forumnya, bahwasanya di sana sudah berjalan 50 juta per RT dan berhasil sudah 3 tahun yang lalu. Artinya ini sudah pernah dibuat. Oleh karena itu kita juga pasti bisa berbuat. Dengan usulan-usulan tersebut kami berdialog dengan Pak Maulana, yang akhirnya Pak Maulana juga karena beliau merasa sedih bila turun ke lapangan. Banyak dari kita yang selalu mengeluh karena usulan-usulan lewat e-planning dan segala macam tidak juga terwujud hingga saat ini. Dan beliau bersama-sama kami memanggil beberapa kepala dinas terkait yang akhirnya tercetuslah hibah atau anggaran untuk membangun RT masing-masing dengan nilai 100 juta rupiah per RT setiap tahun, yang dana tersebut bisa kita gunakan dengan kesepakatan antar warga yang kita pimpin, bukan untuk bangun rumah ketua RT. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, oleh karena itu supaya kita lebih memahami, mengerti dananya dari mana dan apa saja yang bisa digunakan dengan dana tersebut, maka kami mempunyai niat membawa Bapak Dr. Maulana dan Liza dan bisa menjelaskan langsung ke kita dari mana anggarannya dan bagaimana cara menggunakan serta apa saja yang boleh digunakan dengan dana 100 juta rupiah. Saya selaku Ketua Forum RT Kota Jambi sangat bermimpi
untuk 100 juta ini menjadi kenyataan. Semua melalui suatu perjuangan yang berat. Tantangan itu pasti, tetapi kalau kita kompak, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. 9 triliun anggaran kita apa? 800 miliarnya itu untuk gaji pegawai. Gaji pegawai ini masih bagus karena apa? Pegawai itu belanjanya tetap di pasar-pasar tradisional, berarti menggerakkan roda ekonomi. Apa buktinya kalau tanggal 1 gajian yang rame Talang Banjar, Angso 2 dan seterusnya? Berarti duitnya masih beredar di kota. Kemudian 600 miliarnya itu belanja barang dan jasa, obat di rumah sakit. Tidak ada pabrik obat, belinya tetap harus ke tempat yang ada, Jakarta bahkan di beberapa kota lain. Itu uangnya separuh keluar. Tapi kalau makan minum rapat itu harusnya belinya saya wajibkan nanti insya Allah di UMKM kita. Tidak boleh beli keluar. Yang bisa dibeli di Jambi duitnya harus ditahan supaya APBD kita berputar di kota Jambi daya ungkitnya. Kemudian masih ada sisa kurang lebih 500 miliar, itulah belanja pembangunan yang selama ini separuhnya bangun gedung-gedung, separuhnya bangun jalan, pedestrian dan lain-lain. Saya berpikir daripada ketua RT sibuk mengusulkan, lebih baik kita berikan dana hibah 100 juta per RT per tahun. Kayak saya Kak Warcap mimpin pramuka, saya dapat hibah Pak 1 miliar 1 tahun. Itu ada undang-undangnya. KONI, pembinaan olahraga, ada hibahnya itu. Banyak organisasi keagamaan juga dapat hibah. Masa RT nggak bisa dapat hibah? Bisa dan harus bisa. Ini yang pertama, iya, pasti banyak tantangannya, pasti. Tapi kalau nggak mau ada tantangan, nggak usah jadi pemimpin. Sudah begini baik, buat apa yang ada. Kita justru melakukan perubahan pembangunan berbasis komunitas. Bayangkan yang satu gedung itu bisa ratusan miliar dibangun. Padahal kalau RT 100 juta dikasih hibah setahun kali 1652 RT 165 miliar rato seluruh masyarakat sejambi merasakan pembangunan. Bangun satu gedung ratusan miliar. Belum tentu warga kita nginjak kantor itu menikmati gedung. Betul? Memang ada dampaknya mungkin yang kita tidak tahu. Tapi duit itu 165 miliar kita dorong ke RT-RT untuk apa? Ada 4 prioritas. Yang pertama, infrastruktur lingkungan dan sanitasi lingkungan. Itu cocok. Jalan nak ke musolanya jelek, nenek kita sering kepleset jatuh. Silakan dibuat perencanaannya rapat. Ini yang paling cocok, perlu kita bangun dulu. Dihitung bahannya berapa, kerjakan gotong royong. Kompak antar masyarakat jadi gotong royong, bangun untuk kita dewe. Pasti dibangun sungguh-sungguh, bagus. Enggak baru bangun sebulan kerikilnya lah naik galau. Tapi kalau kita yang bangun dewe, sungguh-sungguh, bahkan mungkin kalau kurang semen dikit-dikit, oh ini ada toke di RT-nya, bantulah Pak, dibantunya. Artinya kualitas pembangunan pasti lebih baik untuk kita dewe. Kemudian sanitasi, drainase buntu, tata kelola sampah. Misalnya di perumahan ada 4 RT, susah betul ngangkutnya. Pakai tenaga manusia gerobak susah, terlalu luas. Berarti bentor diusulkan patungan, satu RT 5-10 juta untuk 5 RT beli bentor 1, diangkat pemudanya, dikasih honor dari dana tata kelola sampah, beres itu jadi bank sampah dan seterusnya. Nanti saya cerita sampah, tapi itu terlalu panjang. Yang kedua, untuk apa? Untuk fasum dan fasos. Saya sering keliling ke posyandu. Posyandunya reot, timbangan tuh kadang entah 8 kilo atau 9 kilo lah, tidak jelas lagi misalnya, seperti itu. Maka itu boleh untuk kepentingan monitor anak-anak kita, fasum. Kadang saya keliling pos kamblingnya jelek, boleh, silahkan disusun. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Untuk penguatan ekonomi Pak. Yang tahu orang miskin, yang tahu anak yatim itu warga sekitar. Selama ini lapor RT, dilapori warganya, Pak itu orang susah nih,
Kata Pak RT, kakek saya lapor Pak Lurah, tidak ada anggaran, kami ini lapor ke Lurah. Kata Lurah, di Lurah juga tidak ada anggaran, lapor camat. Camat baru ke wakil wali kota atau wali kota. Lama barang. Tapi dengan adanya kewenangan, kita bisa, jangan sampai ada yang nggak makan. Dosa bapak, dosa saya. Ditanya malaikat paling dulu wali kota dulu. Kok ada warga Anda yang tidak makan? Saya bagi tugas tanggung jawab itu kepada bapak semua, supaya kita bisa penguatan ekonomi, dikasih modal di situ, dilatih. Nanti Pak Wakil Wali Kota banyak cerita tentang pengembangan UMKM. Yang keempat, untuk apa duit itu? Untuk penguatan struktur kelembagaan RT. Misal, untuk menyusun itu butuh rapat. Rapat selama ini yang buat kopi Pak RT. Insentifnya 750, kepotong kopi rapat sebulan sekali, mah habis sudah. Tekor barang, betul kan? Dana itu dipakai untuk snack, beli gorengan, jagung pada saat rapat bersama. Itulah komponennya, nanti diatur sekian persen untuk ini, dan perwalnya sudah saya buat. Cuman kalau saya tayangkan, kata orang takabur pula. Kita berdoa dulu, kita jadi, maka perwal itu tinggal kita tayangkan. Pak RT, ini rambu-rambunya, ini yang harus dibuat, silakan rapat. Warga masyarakatnya, infrastruktur lingkungannya apa yang mau dibangun, penguatan ekonominya apa, fasum-fasosnya yang mau diperbaiki di RT Bapak apa, untuk dana rapat ATK penguatannya berapa persen, silahkan dikerjakan. Dan saya yakin, berdasarkan saya keliling, kualitas RT di kota Jambi, apalagi sudah terstruktur, yakin saya mampu melaksanakan itu. Mampu? Siap? Kalau ada yang menyaksikan, oh dengan dana ini nanti RT banyak di penjara, RT saya bilang, dengan duit 750, dia bisa bekerja bahkan mengeluarkan duit dia untuk masyarakat. Kalau ada yang memfitnah itu, ngomong wah RT bakal di penjara ngantongin duit, kejam, itu fitnah yang tidak beralasan. RT kita ini integritasnya luar biasa, digaji 750 aja dia berbuat semaksimal mungkin, apalagi punya alokasi anggaran. Yakin kualitas Pak RT meningkat, betul? Betul. Mau difitnah katanya Pak RT nak di penjara nak ngantongi duit 100 juta, enggak lah, untuk apa? Tidak banyak duit itu, tapi manfaatnya besar untuk masyarakat. Saya yakin integritas itu. Ya kalau yang ngomong ini program tidak mungkin menyengsarakan RT, ya kalau nggak mau berbuat nggak usah nyalon jadi apa-apa. Kita harus berbuat untuk rakyat. Duit 165 miliar dari 1,9 triliun wajar dinikmati rakyat kita. Mereka yang bayar PBB, mereka yang memberikan. Tuh. Maka program ini insya Allah sampai Pak Jiono tuh tanda tangan saya pakai materai. Saya bilang nggak apa-apa, karena niat saya begitu. Karena banyak juga yang ngomong itu persentase untuk wali kotanya sekian belas miliar Pak. Enggak, saya nggak mau. Jangan bahaya. Saya tidak mau. Jadi prinsipnya kita ingin membagikan itu untuk masyarakat. Jalan di kampung-kampung semua nanti bagus. Setuju ya? Setuju. Yang kedua, program Kampung Terang. Safety-nya Pak, safety-nya Pak. Oh ya, untuk pengamanannya kita punya pegawai ASN itu 6.000 Pak. Jadi nanti sebagai wali kota punya mandat surat tugas kepada seluruh ASN untuk bantu Pak RT 3 ASN 1 RT. Karena 6.000 kita bagi. Caranya buat kwitansi gini, ya cari. Oh daripada mereka duduk-duduk di kantor, lebih baik mereka bantu di mana tempat tinggalnya, bimbing sama-sama ngawasi. 3 orang, ditambah ada rekrutmen relawan. Dan selama ini program itu udah bagus-bagus kayak PNPM dulu, Kotaku, itu kan berbasis swadaya masyarakat, kerja gotong royong dikasih dana, sukses. Jadi kalau ada yang menyaksikan itu ya jawab aja, berarti menyaksikan saya, integritas saya sebagai ketua RT. Ketua RT harus di depan berjuang, karena ini untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita, bukan untuk Pak Maulana, bukan untuk Pak RT. Mekanismenya melalui ketua RT, betul. Kemudian yang kedua, Kampung Terang. Banyak kawasan yang masih gelap.
Padahal kalau bapak-bapak bayar listrik itu sudah ada bayar pajak untuk lampu penerangan jalan, dan itu hak warga. Maka 30 titik lampu per RT sehingga terang, tidak ada kriminalitas. Saya sudah ngitung duitnya, mampu enggak mampu, saya sudah hitung. Yang penting mau apa enggak wali kotanya, wakil wali kotanya. Kalau mau untuk rakyat, mau, bisa, duitnya ada. Tapi kalau ada kepentingan lain, nah itu kita enggak tahu, susah. Tapi kalau kepentingan untuk rakyat, ada nggak duitnya? Ada, bisa kita dorong untuk kepentingan itu. Saya izin sebelumnya nih, waktu udah malam, jadi saya minta waktu sedikit. Permasalahan UMKM ini, alhamdulillah Pak Maulana sudah memprogramkan bersama saya, karena saya basicnya juga ada di organisasi Himpunan Pengusaha Muda. Jadi memang sehari-hari berurusan sama UMKM. Jadi kami sepakat untuk melakukan pembinaan dan pendataan ke teman-teman pelaku UMKM, termasuk yang ada di RT-RT. Pertama, yang sering terjadi di pelaku UMKM di Kota Jambi ini, kadang kalau produksinya ataupun usahanya di bidang F&B ataupun makanan, itu sering berdasarkan berangkatnya jualannya berdasarkan teman-teman sekitar ataupun keluarga. Udah bilang enak, habis itu langsung jualan, tanpa mikirin pendataan, masalah manajemen keuangannya seperti apa, modalnya seperti apa, marginnya seperti apa, positioningnya seperti apa, mau naruh jualannya di posisi seperti apa, marketingnya seperti apa. Kadang-kadang main hajar aja langsung. Nah, kami mau membekali teman-teman pelaku UMKM dengan pembekalan yang seperti itu, biar jualannya nggak ngasal. Tapi kalaupun juga ada yang di sini yang UMKM-nya sudah bagus omsetnya, ya alhamdulillah. Nah, begitu juga dengan pendataan. Alhamdulillahnya kemarin pada saat di organisasi kami bisa membantu program Kementerian Agama dengan mengeluarkan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. Nah, itu untuk teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa juga dapat itu, karena mungkin selama ini kurangnya informasi. Nah, pendataan itu bisa kami lakukan, begitu juga dengan pendataan online. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalau semuanya manajemennya bagus, UMKM-nya, kami bisa mendapatkan ataupun memberikan penambahan modal untuk pelaku UMKM gitu Pak ya, di RT-RT gitu. Mungkin pelaku UMKM yang ada di sini di luar dana 100 juta tadi yang Bapak Maulana sampaikan. Jadi bisa saja kalau pelaku UMKM-nya manajemennya bagus misalnya, ataupun ngurus usahanya bagus, kami bisa memberikan pemodalan tambahan. Nah itu programnya Pak Maulana, tepuk tangan dulu dong. Jadi saya sedikit memutar cerita kenapa akhirnya gabung sama Pak Maulana ya, karena tadi penjelasan beliau tuh masif, terstruktur, jelas, terus berdasarkan pengalaman dan data. Jadi nggak cuma ngomong doang. Jadi saya sebagai pemuda ngerasanya nyaman ada di situ. Beliau kalau ngomong tuh tidak mendoktrin, tidak ibaratnya menggurui banget lah. Beliau tuh kalau ngomong tuh memang berdiskusi. Jadi saya ngerasanya suara saya didengar, dan alhamdulillah beberapa dari ide saya dimasukkan ke programnya beliau. Jadi saya ngerasanya nyaman. Nah, jadi lanjut lagi ke poin nomor 2, masalah pendidikan. Kita sama-sama tahu juga Bu, ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di rumah yang mungkin usianya, saya tuh nggak terlalu muda juga sebenarnya, 35 tahun. Jadi banyak juga kan. Emang Bapak mikirnya saya umur berapa? Saya masih seumuran sama ibu-ibu yang di sini sebenarnya, 35 tahun. Banyak juga nih kayak anak-anak usianya mungkin 20 tahunan. Itu kan udah harus sedini mungkin kita persiapkan untuk menyambut bonus demografi Indonesia Emas, di mana nanti usia produktifnya tuh mayoritas. Kita nggak mau ngebayangin ketika usia mayoritas 10 tahun, 20 tahun lagi malah nggak ada yang produktif. Nah, beban itu tidak saya rasakan pada saat saya muda, tapi beban itu akan dirasakan anak-anak umur belasan tahun dan 20 tahun dan sekarang. Karena mereka nanti usianya banyak, persaingnya banyak. Kalau misalnya nggak kita bekali dari dini, ya ekonomi Indonesianya hancur, Kota Jambi termasuk. Jadi gimana cara mengatasinya ataupun minimal mengeliminasinya lah. Kami punya program, itu adalah pembekalan di luar sekolah dan universitas dalam bentuk balai kerja kreatif atau balai kerja tematik berdasarkan ekonomi kreatif yang sekarang lagi geliat. Mungkin dulu kalau zaman ibu-ibu, profesi yang paling diidam-idamkan adalah mungkin PNS
PNS atau profesional lain lah, dokter dan lain sebagainya. Tapi kalau di era sekarang kan nggak ada yang nyangka juga sebagai jadi YouTuber aja omsetnya udah bisa 100 jutaan, 200 jutaan. Nah itu yang harus kita antisipasi dan tidak boleh kita skeptik sama pola anak muda itu. Selama itu positif, nggak ada masalahnya juga. Itulah yang mau Pak Maulana dan saya benahi. Gimana caranya merawat agar relevan usahanya. Apapun yang dilakukan sama anak muda harus tetap relevan dan positif. Dengan adanya itu, makanya kita membuat balai kerja tematik, begitu juga dengan memfasilitasi dengan ruang kolaborasi yang secara fasilitas gratis. Ruang untuk belajar, ruang untuk ngeband, ruang untuk podcast, bersamaan juga dengan pajangan-pajangan yang nanti pedagang-pedagang UMKM bisa sambil berjualan di situ. Jadi orang-orang yang berkunjung ke ruang kolaborasi itu yang nanti mungkin insya Allah adanya di Terminal Rawasari, karena kami melihat juga 2 tahun terakhir ini angkot juga semakin menurun. Jadi kami rasa lebih efisien kalau untuk anak-anak muda. Jadi di situ kalau bapak-bapak, ibu-ibu ataupun anak-anak muda yang berkunjung nggak cuman bisa membekali diri, tapi bisa membantu pejuang-pejuang UMKM nantinya. Nah itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sebenarnya kalau dari ini enaknya Pak Maulana yang sampaikan, tapi izin saya sampaikan Pak ya. Ini masalah keagamaan. Saya mana nggak pakai peci lagi kan nyampeinnya. Cuma saya ada, Bapak dan saya ada rencana untuk insya Allah memasang instalasi wifi gratis di musola-musola. Berarti program yang ini yang cocok. Dari tadi nggak ada tepuk tangan. Ya, jadi gini, tujuannya sebenarnya simple. Ada website-website khusus yang kami pasti akan blokir. Tapi tujuannya simpel. Sekarang tugas mahasiswa ataupun mahasiswa ataupun siswa SMP SMA itu banyakkan online. Tujuannya anak-anak bisa mengerjakan tugas itu di musola. Ketika panggilan azan mereka sholat. Gitu. Amin. Jadi tujuannya sesimpel itu aja. Nah kalau itu instalasi gratisnya bisa kita baik, kita pemasangannya dan lancar insya Allah, itu bisa digunakan untuk hal-hal positif untuk anak-anak muda. Nah, dalam rangka kita nggak mau juga di era-era sekarang banyak penyalahgunaan sosial media, mendingan sekaligus kita pasangkan hal-hal seperti itu. Yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan, permasalahan kultural atau adat yang Pak Maulana sampaikan juga sering di deklarasi kemarin adalah pembuatan area-area khusus kultural yang di Jambi. Jambi ini kan heterogen, banyak sukuan yang berbeda-beda. Ada yang Melayu, ada yang India, ada yang Arab, ada yang Chinese, dan lain sebagainya. Jadi ada area-area khusus yang akan dibikin dari begitu juga dengan makanannya, jualannya, dekorasinya, dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman ataupun bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkunjung seolah-olah kita ada di daerah itu ya Pak ya. Kalau misalnya nanti ada daerah Arab gitu, jualannya makanan Arab, jualannya UMKM Arab, seolah-olah kita ada di Arab, seolah-olah ya minimal ngerasa kayak di Arab walaupun nggak bisa umroh ataupun haji ya. Nah begitu juga dengan daerah-daerah pecinan ataupun juga nanti daerah-daerah Melayu. Kita nggak mau juga adat istiadat kita hilang begitu saja, nanti anak-anak generasi Z begitu juga generasi Alpha lupa Jambi itu adat Melayunya sangat kuat. Nah itu sebenarnya yang disampaikan. Mungkin kalau dari program itu kali ya. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu-ibu mau tanya boleh. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mungkin kita sebagai masyarakat Kota Jambi seluruhnya di sini tentunya nggak pengen kalau saya sebagai pemuda juga nggak pengen cuma gara-gara kontestasi pilkada ataupun kontestasi politik lainnya terpecah belah oleh isu. Kita nggak mau juga kampanyenya jadi nggak sejuk dan tidak damai dengan memberikan kata-kata negatif ke paslon apapun dan siapapun. Jadi pengennya tetap alhamdulillah kalau memang bahagia berarti strukturnya adalah bahagia, kampanyenya pun harus riang gembira, tidak boleh yang negatif. Itu harapannya dari anak-anak muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maulana Nizam, Kota Jambi. Bangun.
Ya duduk, silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Maulana untuk makan malam bersama Mas Dika. Silakan hiburan bagi ketua RT yang ingin menyumbangkan suaranya malam hari ini. Kami persilakan.